الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Entah itu warna, entah itu rasa, salah satu saja nih yang berubah nih sudah dihukumi air itu najis. Tapi kalau nggak berubah, baunya nggak berubah, rasa nggak berubah, warna nggak berubah, nggak najis dia. Kalau air yang banyak, gitu ya. Beda kan sama air yang sedikit ya. Kalau air yang sedikit tadi kejatuhan najis berubah, nggak berubah nih, apalagi berubah gitu ya, nggak berubah saja dia najis. Kalau air yang banyak dia dihukumi najis kalau berubah salah satu yang tiga ini, warnanya berubah, atau rasanya yang berubah, atau baunya berubah. Salah satu saja dia dihukumi najis. Selama tidak berubah nggak najis. Gitu. Nah, ibu tinggal lihat nih, bak mandi di rumah itu jumlahnya 270 liter nggak? Tinggal dihitung saja tuh, pelajaran anak SD itu. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kan dapatnya kubik ya? Ya. Tinggal dikonversi nanti, itu berapa liter tuh. Kalau misalnya sampai luber itu sampai garis batas kolam atau bak mandi itu 270 liter, berarti dia hukumnya adalah air banyak. Itu loh. Ibu tinggal bisa melihat dari situ tuh standarnya gimana. Nah, itu ya. Nah, gimana kalau misalnya ini air di sini nih tadi nggak sengaja kejatuhan najis nih, sayang dibuang nih, lagi mana dia tetap bisa dipakai, gampang. Jangan pakai cuci piring. Tambahin jumlah airnya sehingga ukurannya lebih daripada 2 kula, gitu solusinya. Boleh, gitu ya. Ini air sedikit nih, itu tuh najis. Berarti ini air najis atau air suci? Najis. Lagian supaya bisa dipakai, nyalain keran, tambah isi airnya sampai kira-kira jumlahnya lebih daripada 2 kula. Gitu. Nah, jadi biasakan kalau di rumah itu bak mandinya bocor, ditambung pakai ini, ketika mau wudhu atau mandi, nyalain terus aja, biarin luber. Jadi kalau kejatuhan najis, dia nggak dihukum najis, karena airnya ngalir. Gitu. Nah, ditambah debitnya pun harus air yang benar-benar juga suci. Gitu. Sehingga ketika sudah dicampur, ditambah melebihi daripada 2 kula, statusnya berubah. Dari tadi airnya najis, atau air mutanajis, atau air mustakmal, maka airnya statusnya menjadi suci dan dipakai untuk bersuci. Gitu. Bagaimana kalau mandi pakai gayung? Nah, satu caranya, posisi mandi jongkok. Jangan udah embernya pendek, diri pula lagi. Dia mandi itu sampo sabun semua, ketika dia begini kan nih, ngalir nih, masuk lagi. Mandi aja, jangan sambil duduk atau sambil sila di lantai, jangan. Ya ibu biar kagak pegel ya tinggal pakai kursi, duduk di kursi, jangan kursinya juga yang licin. Ya, ada malah mau duduk nanti disoledat, kepleset jadi masalah lagi gitu. Duduk, dah ambil gayung ini pelan-pelan. Terus cara yang keduanya adalah gini, mau mandi habis suci daripada haid atau nifas atau mandi junub nih, ambil air pakai tangan kanan, basah dulu niat, saya niat mandi junub. Ini ya, taruh ini dulu nih, basahin dulu, dah ambil satu lagi, ini kan masih kering nih, siram lagi, dah, berarti kan udah 2 kali siram nih, baru pakai tangan ini. Kenapa nggak model biasa aja, ambil gayung begini dia mandi? Karena ketika dia mau ngambil lagi air itu netes, maka jadilah air mustakmal. Cara yang tadi itu nggak mustakmal, kenapa? Dia ambil air, dia siram. Tapi kalau ini langsung dia pakai, pindahin gayung, airnya ngocor, mustakmal. Nah, ambil lagi, tangan kiri, basuh lagi. Nah, dia ambil baru. Kalaupun ngocor pun, itu basuhan pertama atau basuhan kedua nih yang ngocor? Nah, yang kedua itu tidak membuat air mustakmal. Gitu ya. Air yang mustakmal itu kayaknya belum dibahas nih nanti nih. Air yang mustakmal itu adalah air yang jatuh
bekas dipakai anggota yang fardu, 1. Yang kedua, air bekas basuhan anggota fardu yang pertama kali, eter mustakmal. Yang kedua, airnya kurang daripada 2 kulah, itu mustakmal. Nah, jadi solusi dan cara ngakalinya gimana? Itu tadi, ambil pakai tangan kiri, basuh dulu. Nah, sambil niat mandi junub. Nah, ambil lagi, basuh lagi. Nah, bebas deh kalau gitu deh. Agak menjauh dikit. Mandi gitu caranya. Caranya mandi junub gitu. Jadi biar air dipakai di ember ini nggak jadi mustakmal. Nah, kalau ibu pakai ketika mandi kayak biasa, ambil gayung, mandi, ya. Belum tuntas mandinya nih. Masuk lagi tangan, ngalir, mustakmal. Dipakai buat mandi, nggak sah mandi junubnya. Nah, mandi junubnya nggak sah, ibu punya anggapan itu udah sah, sholatnya nggak sah. Terus sampai ke sana tuh. Sampai kapan? Sampai ketemu lagi mandi junub yang berikutnya. Fatal nggak tuh akibatnya? Berarti itulah resikonya kalau mandi junubnya rentangnya terlalu jauh. Tuh. Nggak usah diulangin itu mah. Nah, ada yang bertanyakan? Ya, kalau memakai shower gitu. Lebih enak itu mah aman. Aman itu. Pakai shower. Kalau pakai shower mah, atau aman kalau pakai shower gitu mah, tinggal nyalain, basah semua. Jadi terhindar daripada masalah air mustakmal. Gitu. Ini kalau permasalahan entah mandinya di kolam, di bak mandi atau di ember, solusinya gitu. Nah, sama juga kalau mandi habis keramas, jangan sampai air tetesan daripada bekas keramas itu sabun ke sini, netes ke sini nih. Nah, kalau air sabun tuh jatuh ke sini, pertanyaannya sekarang lihat, ini air bening atau air sabun? Kalau berubah jadi, kok jadi kayak air sabun, berarti nggak bisa dipakai nih. Ada wanginya lagi. Ya, entah itu ada wanginya, entah itu kalau udah banyak busa, berarti udah nggak bisa dipakai untuk mandi junub. Gitu. Jadi diakalin lah cara mandi itu. Ya sampai nanti tetesan daripada sampo ini netes ke sini gitu. Biar wangi mandinya. Cairan detol masukin. Jadi bukan air tohur lagi namanya. Air apa nih? Air detol. Berarti nggak boleh dipakai buat mandi junub ini, nggak bisa. Kecuali beresin dulu mandi junubnya. Udah selesai nih. Basuhan pertama udah beres nih syaratnya. Udah terpenuhi, baru tuang tuh, entah itu air kembang, entah itu air mawar, entah itu detol, entah itu apalagi air apa segala macem lah, bidara segala macem, baru dituang, barulah mandi, gitu caranya. Jadi jangan mandi basuhan di awal itu air sudah dirubah, jangan dirubah itu setelah siraman pertama sudah tuntas secara syariat mandi junubnya, baru yang keduanya dikasih, gitu ya. Ada yang tanya lagi? Masalah air? Sunahnya begitu. Jadi sunahnya masuk kamar mandi, cebok dulu, cebok terus wudu baru mandi yang sempurna. Nah, kalau sudah selesai wudu, sudah mandi, dia mau sholat ya tinggal sholat. Nggak perlu wudu lagi. Kenapa? Kan sudah terangkat atas besarnya. Selama tidak menyentuh sesuatu yang membatalkan wudunya, gitu. Tapi kayak agak sulit deh, gitu deh. Andukan segala macem, belum ngesenggol, gitu. Masalah air? Yang bertanya lagi? Terus terkait barusan tata caranya, saya pernah baca soal yang pertama hadis ini kayak cuci tangan dulu, terus wudhu, membasuh muka, rambut sampai ke belakang muka, rambut ke belakang baru mandi. Boleh, sunahnya boleh. Jadi tata caranya memang kalau dijalani seluruh sunahnya emang bagus. Dari mulai jadi masuk kamar mandi, yang pertama itu adalah tetap harus cebok dulu, bersih-bersih dulu, udah bersih cebok segala macam. Mulai dilakukan tahap berikutnya adalah wudu atau membersihkan bagian-bagian yang memang harus dibersihkan dulu. Bagusnya sih wudu. Nah, setelah wudu sempurna, baru setelah itu mandi.
selama tidak menyentuh sesuatu yang membatalkan, setelah dia selesai mandi junub tersebut, dia dalam keadaan sudah terangkat hadas besar. Kalau hadas besar sudah terangkat, berarti otomatis hadas kecil pun terangkat. Perlu wudhu lagi nggak orang seperti ini? Nggak perlu wudhu, karena sudah terangkat hadas besarnya. Tapi kalau misalnya sebelum pas handukan dia kesenggol atau sesuatu yang membuat dia batal wudhu, maka kalau dia mau sholat ya harus wudhu lagi. Gitu. Ya. Lagi masalah air. Penting masalah air nih. Kalau di dalam anggota keluarga nggak ada yang paham, acak-acakan keluarga nanti tuh. Ribut jadinya. Ustaz, maaf, kalau habis wudhu kan kita habis, misalnya kalau mau mandi junub kan harus wudhu dulu kan ya. Sunnahnya wudhu dulu. Terus habis itu langsung mandi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus dibasuh kepala 3 kali. Iya. Nanti kita bahas deh masalah sunnah-sunnah. Nanti pada waktunya tentang biar rame ada bab masalah mandi wajib. Oh iya, malam Jumat nih. Bagi yang memang malam Jumatan. Itu masalah air ya. Kebayang nggak di tempat kayak di Jazirah Arab itu air benar-benar sulit banget itu. Itu mah air mah gampang itu mah. Tinggal buka keran, air nggak putus-putusnya. Kalau di Arab kan nggak bisa. Air itu dijatah mandi itu. Jadi kalau mau mandi itu ya berarti dia harus dihitung tuh sehari itu dikirim kayak mobil tangki begini. Jadi setiap rumah itu pasti punya bunker buat naro air. Jadi setiap seminggu berapa kali itu pasti tuh mobil tangki itu datang ngisi. Makanya di mana-mana di situ ada orang Indonesia, penginapan rada agak-agak manyun juga gitu. Kenapa? Orang Indonesia tuh mandinya 3 kali. Pagi, siang, sore. Iya, kalau malam keringatan malam mandi lagi. Orang Arab mah enggak. Kalau mau Jumatan mandi, sama junub dah mandi. Kalau enggak itu enggak mandi. Makanya ngeliat orang Indonesia, wah, ini semenjak orang Indonesia datang nih, ini tangki ini seminggu bisa seminggu bisa 5 kali datang karena habis, karena memang sering mandi. Dan di Arab nggak keringetan, olahraga kayak pun nggak keringetan gitu. Tapi mereka nggak mandi biasanya. Kalau airnya panas gimana? Jangan mandi panas-panas. Panasnya panas apa nih? Kejemur kah? Oh, air hangat. Pakai air yang hangat. Oh, nggak apa-apa. Air yang hangat boleh. Tapi kalau air yang kejemur jangan. Nanti bisa menyebabkan penyakit kulit. Nanti kita bahas masalah bab air musammas. Ya. Bab khusus tentang. Oh, kalau tertutup nggak apa-apa. Nanti tersendiri babnya. Ya. Wallahu a'lam. Itu dulu. Ini masih belum beres nih. Bab ini masih belum beres. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Masalah air. Kurang itu. Kurang. Pokoknya 2 kulah itu bisa di googling deh. 2 kulah itu diameternya. Sebab ukuran 2 kulah sekian liter itu ulama Taif berbeda pendapat, ulama Mesir beda pendapat, ulama Imam Nawawi beda. Jadi masing-masing ulama beda-beda. Beda-beda ukuran literan totalnya gitu. Nah, tapi kita sepakati dari Bahsul Masail dari ulama-ulama Nusantara, ulama Indonesia, bahwa 2 kulah itu sekitar 270 literan lah. Nah, kalau dihitung ukuran berapa? Hampir 1 meter. Jadi sekitar 65 cm ya? 91 panjang, lebar, tinggi 91 ya? Senti. Berarti kan segini nih, hampir semeter. Hampir semeter. Nah, memang pas lagi bikin bak mandi di rumah itu ya harus punya takaran. Gitu. Takarannya paling tidak idealnya seukuran daripada 2 kulah. Itu lebih. Biar aman semuanya.